Hai guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu sifat pertama yang diajarkan oleh iblis adalah sombong. Dia merasa api itu lebih baik dari tanah. Sedangkan kan parameter baik dan buruk teh siapa sok yang yang bikin parameter baik dan buruk? Jin sendiri. Dia sendiri yang merasa ya aku diciptakan dari api, sedangkan dia dari tanah gitu. Dan api itu lebih baik. Kata siapa? Ya Kata dia terus kenapa? Bilang. Tapi ya itu gitu, dia bikin parameter sendiri aja bahwa api lebih baik dari tanah, sedangkan parameter baku baik dan buruk itu sebenarnya kan dari Allah. Allah yang punya kalimat, bahkan kalimatnya juga yang punya Allah gitu. Kalimat baik, kalimat buruk yang bisa gitu. menentukan ini yang baik, bisa menentukan itu baik dan buruk juga Allah gitu. Tapi ya iblis dengan kesotauannya, Mas ya, iblis pasti lagi ngeliatin aku. Maaf ya iblis, kita kan beda kubu. Dengan kesotauannya merasa bahwa api itu lebih baik. Terus selain itu juga kalau kalau aku namanya bukan analisis, yang kalau coba di pikiran lah gitu, galvok gitu. Jadi nggak fokus pada tujuan hidupnya, malah fokus sama tujuan hidup orang lain gitu. Maksudnya galvok tuh gimana? Kan sebetulnya kalau di ayatnya begini, mengapa engkau tidak mau disuruh sujud kan? Semua sujud kecuali iblis, yang itu adalah makhluk dari kalangan jin. Lalu Allah bertanya, kenapa engkau tidak mau sujud ketika aku menyuruhmu? Nah, ada kalimat ketika aku menyuruhmu. Jadi sebenarnya yang jadi penting itu bukan sujud dan enggaknya, tapi suruhan Allahnya. Kalau kata Allah kabur, ya kabur, harus kabur. Masuk neraka, harus masuk neraka gitu. Masuk surga, harus masuk surga gitu. Jadi bukan tentang sujud dan enggaknya, bukan tentang yang disujudinnya, bukan tentang Adam dan bukan gitu. Alamun kata Allah teh sujud ke botol. Ya sujud aja, karena kita besarkan Allahnya. Yang nyuruhnya siapa? Mau suruh, kasarnya mah ya, mau suruh sujud ke kotoran lah gitu. Jadi kita malah apaan sih kotoran? Nggak mau. Bukan kotorannya, yang nyuruhnya siapa? Yang nyuruhnya kan Allah. Nah, iblis galvok ama yang disujudinnya, males gitu, males mensujudin. Atau kalau aku pernah dengar analogi mah kayak gini, kita menghormati bos, terus bos teh bikin kaligrafi contohnya. Kalian terus tiba-tiba di ruang kerja teh dipajang di lobi, contohnya di lobi perusahaan teh dipajang sama bos teh. Terus bosnya bilang, kalian ntar tiap masuk perusahaan di lobi harus menghormati kaligrafinya ya gitu. Sebetulnya kan itu lagi memamerkan si bos teh, lagi memamerkan karya yang dia bikin. Terus kan kita ya udah nurut-nurut aja ya, atau harus senyum jangan lihat. Kalau ketemu dengan kaligrafi aku harus senyum dalam rangka seneng aja sama kamu, harus menghargai apa yang aku buat gitu loh gitu. Jadi bukan tentang kan kita ngapain senyum-senyum ke kaligrafi. Nah, bukan ke situ gitu. Bukan itunya, tapi tentang yang nyuruh. Kita menghargai yang nyuruh. Mending enggak mau senyum sama kaligrafi yang aku buat gitu. Itu. Tapi membangkang aja iblis kayak ngapain? Jadi kalau idealisme kita mah, aku kerja di perusahaan dengan kepintaran aku yang sedemikian rupa, dengan pekerjaan yang rumit, menjadi manajer, mengendalikan seluruh aktivitas perusahaan, harus senyum ke kaligrafi. Gak logis, gak mau, mending aku keluar dari perusahaan. Kayak naon sih tinggal senyum doang gitu. Itu bukan sesuatu yang besar yang harus diperdebatkan oleh kita sebagai karyawan. Nurut aja sama yang bikin kaligrafi, yaitu bos kita gitu. Iya, jadi kayak gini loh, kayak kalau kita mah manusia disuruh gini, manfaatnya apa gitu. Kalau ada manfaatnya, logis gitu, harus ngelakuin itu. Tapi kalau ngerasa kayaknya kalau dari iblis kayaknya nggak ada manfaat buat saya, terus dilihat lagi pantes deh juga, nggak gitu. pantas juga untuk kedudukan. Kan kalau sujud itu diibaratkan bahwa kedudukan dia lebih tinggi daripada saya gitu, kayaknya nggak cocok gitu. Dan dia langsung nyimpulin gitu aja gitu. Dan sibuk sama teknis itu disebutnya sibuk sama sesuatu yang tidak perlu bukan ranahnya gitu ya. Nah, akhirnya tadi percakapan tadi itu aku catat nih, ada di sini catatannya.
ada di surah Al-Hijr itu yang tadi. Percakapan Allah dengan iblis yang barusan tadi itu direkam di surah Al-Hijr ayat 23 sampai 41 kalau teman-teman mau buka. Yang kata-katanya mungkin teman-teman tahu banget yang tadi, yang saya terbuat dari api sedangkan dia terbuat dari tanah liat gitu. Udah jelas kalau kedudukannya lebih tinggi dan lain sebagainya. Terus Allah langsung ngasih tahu kalau ya udah, masalahnya ini bukan masalahnya bukan apa yang disujud, tapi siapa yang nyuruh gitu. Nah, berarti kamu turunlah dari surga. Ibaratnya Allah langsung ngasih tahu, ya udah berarti kamu tuh termasuk golongan kafir. Udah berarti kamu udah masuk ke golongan kafir. Turunlah dari surga ini. Terus malaikat malah di sini sih yang kata-kata yang kayak yang ini keren banget. Iya, azan. Kela tuh berhenti dulu ya. Pokoknya di ayat di surah Al-Hijr itu Allah udah menggolongkan iblis dan kaum-kaumnya itu yang gak mau bersujud sebagai golongan terkutuk. Terus iblis ya menerima ya, kayak gimana ya, kayak mungkin udah tahu gitu, udah tahu ya udah Allah kan emang dengan kuasanya seperti itu. Tapi ya akhirnya pengen balas dendam dengan minta penangguhan waktu itu untuk menggoda manusia agar terjerumus ke neraka yang sama gitu kayak si iblis gitu. Iya. Untuk membuktikan juga bahwa yang Allah pilih untuk jadi khalifahnya nggak lebih baik dari iblis. Akhirnya yang dikasih kesempatan untuk berbuat baik aja masuk jahanam gitu. Lihat aja gitu loh. Iya, jadi kayak seolah-olah mau ngomong kayak gitu, dan Allah ya juga ya udah silahkan saja. Toh manusia ini juga dia punya dikasih kesempatan untuk memilih itu gitu. Emang ada untuk milih ngikut iblis atau menjadi orang yang bersyukur gitu kan. Dan apa sih namanya tuh, menarik, ada 2 kalimat perintah untuk turun dari Allah. Jadi yang pertama kata Allah, turunlah kamu ke bumi. Turunlah kamu dari surga. Apa aja lupa kalimat selanjutnya, pokoknya yang pertama tuh suruh turun. Terus kata iblis, ya boleh tapi beri aku penangguhan waktu. Ya kamu termasuk yang diberi penangguhan waktu, kata Allah teh. Karena engkau telah menghukum aku tersesat, maka aku akan menghalangi mereka dari jalanmu yang lurus, dari depan, belakang, kanan, kiri gitu. Terus kata Allah, turunlah kamu dari surga dengan terusir gitu, kalimatnya apa ya? Dalam keadaan terusir atau dalam keadaan tersesat. Iya, kalau nggak salah itu deh. Dalam keadaan terusir gitu. Jadi yang pertama turun, ngomong gitu hasilnya. Udah turun, nah gitu. Kayak kita kan kalau ngomong 2 kali berarti itu benar-benar kan, gitu. Jadi marah. Keluar nggak gitu. Terus ngomong terus gitu, terus keluar gitu. Yang kedua kalinya, gitu. Berarti itu tuh kayak, dan ada kalimatnya yang kedua mah ada kalimat lanjutannya, dalam keadaan terusir. Jadi udah sana keluar gitu. Keluar kamu. Iya. Itu tuh ya malas gitu Allah teh dengerin iblis teh ngomong. Kayak dia tuh makin sombong gitu. Terus kata si iblis, "Tahu dari mana lu belum lahir?" Lu kan nggak ada waktu itu. Ini salah satu manusia yang so tahu terhadap informasi. Ya kurang lebih gitulah gambarannya guys. Ini mah pengen kita analogiin di zaman sekarang aja. Kita bisa kegambar ya momen itu. Nah akhirnya itu lanjut lagi ya, itu udah di momen itu. Akhirnya scenes-nya kepotong di surat Al-Araf itu, nyambung lagi ke surah Al-Baqarah yang ayat 35. Akhirnya ada scenes di mana Nabi Adam ditaruh ke surga. Katanya sih aku ada dengar juga katanya itu surganya khusus untuk menguji Nabi Adam gitu. Aku nggak tahu itu benar atau enggak ya. Iya. Tapi itu surga yang berbeda. Pernah dengar kan? Surga yang berbeda dengan surga kita nanti. Iya benar. Karena surga kita nanti itu nggak ada perintah lagi, hanya kesenangan. Iya benar. Iya ya benar juga. Kan di surga yang khusus untuk Nabi Adam ini masih ada aturan ujian mendekati pohon ini. Nah ini menarik banget deh pas aku baca ini ya. Ini yang tentang pohon apa sih kita tahunya pohon tuh ini.
enggak, yang orang taunya Buah pohon khuldi. oh ya buah khuldi ya, orang taunya buah khuldi, dan aku juga sempet lama yakin kalau itu namanya buah khuldi dan Itu kan dengan khasiat-khasiatnya. dinamai Iya. oleh setan. Nah iya bener banget, Dinamai oleh itu iblis. aku ngerasa kayak ya ampun, dasar aku selama ini ya kebawa sama kata-kata si iblis ini. Jadi momennya tuh kayak gini guys, jadi pas Nabi Adam udah ditaruh di surga yang khusus ini, terus Allah dengan pas udah ditaruh, Allah sambil ngasih tahu aturannya, kamu boleh makan apapun yang ada di sini, nikmatin apa menikmati, dan boleh di mana aja, boleh tidur di mana aja, dan bahkan udah dikasih teman hidup gitu ya. Nabi ada Hawa ibaratnya Udah diciptain lah ya. udah diciptain lah. Itu sebenarnya ada scene lain juga ya Teh ya, ada Dari tulang rusuk dari Nabi tulang Adam. rusuk Nabi Adam. Ada juga yang Nabi Adamnya minta gitu ya, kalau nggak salah minta ada teman, temen gitu iya. kan. Itu ada scene lain lah ya, tapi ibaratkan lah udah di scene yang udah ada udah ada Siti Hawa. Nah terus udah di situ dibolehin semua makan sepuasnya, tapi tidak boleh mendekati. Nah ini uniknya juga, kata-katanya mendekati, nggak boleh mendekati gitu, bukan Nggak boleh makan. bukan nggak boleh makan, Atau jadi nggak boleh gelantung. nggak boleh ganggu, nggak boleh tidur, nggak boleh gimana. Ini udah mendekati aja nggak boleh gitu, mendekati pohon ini. Dan di Al-Quran teman-teman juga harus baca itu, kata-katanya Allah sama sekali nggak ada nyebutin pohon khuldi atau khasiatnya ntar kalian gini-gini tuh, sama sekali nggak ada guys. Cuman kayak setan. cuman kayak ibaratnya ya, kalau misalkan di momen itu aku ngebayanginnya Allah cuman bilang nih, indah banget kan gitu surga, ada ini, tapi ada satu pohon itu tuh yang di sana itu nggak boleh ya dideketin, dibandingkan sama semua yang keindahan ini. Kayak kalau seharusnya kan kayak ya udahlah nggak penting gitu. Allah juga cuma nyuruh satu pohon itu doang, ya udah gitu kan. Tapi terlupakan ya. Nah iya makanya, jadi ini menarik banget. Tapi bener Teh, ini aku juga kayak bener si siapa sih setan Iblis. si iblis ini bener-bener, karena ternyata Setan dasar. dia yang cari cara, dan emang bener banget kalau di dunia nyata itu terjadi banget. Jadi kayak gini guys ceritanya tuh, kalau di kitab-kitab di agama lain guys, dia bentuknya ular gitu katanya. Oh iya. Ya kan, ada pernah dengar, mungkin teman-teman juga ada pernah dengar. Aku juga tapi nggak tahu kebenarannya. Nggak tahu kebenarannya gimana, pokoknya bentuk ular ada yang bilang gitu. Tapi kita yakini semua kalau itu iblis ya. Iblis datang terus ngasih tahu ke Adam dan Hawa, kalau kalian tahu gak ini tuh namanya buah khuldi. Allah itu ngelarang kalian supaya kalian itu nggak bisa karena kalian kalau makan buah khuldi ini, kalian itu bakal kekal di sini. Allah tuh nggak mau kalian kekal di sini, nggak mau kayak malaikat ibaratnya gitu. Terus aku tuh kayak pas baca ayat ini, iya ya, kayak ibaratnya kayak gini loh Teh, kayak kalau di dunia sekarang ya, kayak misalkan ada banyak pintu nih guys, ada banyak pintu, tapi terus orang tuh terus aku nyuruh teteh boleh ya masuk ke semua pintu di rumah aku ini misalkan, kecuali pintu yang itu. kecuali pintu Ya? gitu, terus ada tulisannya dilarang, dangerous. Terus aku bilang soalnya Teh itu nama pintunya aja udah dangerous ya Teh, soalnya di dalam itu ada sesuatu yang Teteh kalau ketemuin nanti Teteh bakal kaget, dan Teteh bakal nggak akan ngebayangin itu sesuatu yang apa. Jadi digitu-gituin guys. Sedangkan Allah kan nggak memberatkan apa-apa. Allah cuma bilang jangan dideketin pohon itu aja udah gitu. Padahal nggak ada apa-apa. Padahal nggak ada apa-apa sebenarnya juga kan. Dan random aja bisa jadi kan pohonnya di sebelah sini gitu. Iya. Ya. Bisa jadi Allah teh kalau mau mah ya udah jangan deketin pohon yang ini aja deh. Jadi iya kan bisa aja. Terus aku misalkan ya, aku bilang kayak biasa kita aja. Tapi penasaran lah gitu. Nah, iblis ini bikin kita penasaran. Kayak misalkan aku bakal beda kan Teh, kalau misalkan aku bilang, Teh jangan masukin kamar itu ya. Misalkan Teteh nginep tuh ya di rumah aku, terus Teh jangan masukin kamar itu ya, terus udah aja aku nggak ngomong apa-apa, jangan aja masukin kamar itu, tapi aku udah titik di situ aja ngomongnya. Teman-teman kita yang lain ngomong, tahu nggak tuh di kamar itu tuh iya sebenarnya si Cut itu aduh gitu kan. Penasaran. Iya Teh Yuli kan jadi kayak iya ya kenapa nggak boleh ya, kan orang bakal gitu. Tapi kalau nggak ada yang ngomong, kalau nggak ada yang ngomongin, misalkan aku doang yang ngomong kayak ya udah nggak boleh aja ya terus. Tapi juga kayak ya udah santai-santai aja, nginep aja di rumah aku biasa sampai pulang dengan ya udah biasa aja gitu, nggak akan kepikiran sama si pintu ini. Dan dengan kata-kata yang indah, si iblis itu bilang kalau ini tuh namanya buah khuldi. Oh makin orang penasaran kan, namanya khuldi, Allah nggak pernah bilang nih namanya khuldi gitu. Terus tambah lagi kamu akan kekal katanya, gini. Beneran akhirnya ya singkat cerita terjadilah makan khuldi itu ya. Terus ada yang bilang juga katanya kalau Nabi Adam baru sampai sini tenggorokan. Pernah dengar nggak Teh ceritanya? Jadi kalau Nabi Adam tuh cuma nyangkut di tenggorokan yang gitu-gitu loh. Terus? Jadi cowok ada ini
Raja Kunnya. Katanya. Enggak. Aku sering dengar waktu kecil. Oh. Terus perempuan karena Hawa udah sampai perut katanya jadi haid. Aku nggak tahu itu. Mungkin teman-teman ada yang dengar. Aku yakin aku nggak mau sendirian. Cuma yang aku dengar tuh, jadi sebetulnya karena perempuan itu memang ditakdirkan berat ke rasa, bukan ke logika, maka yang digoda oleh iblis itu sebetulnya Siti Hawa. Siti Hawa aja, bukan Adamnya. Nah, Siti Hawa yang merayu ya, Ngajak. memohon lah istilahnya, merajuk ya bahasanya, merajuk kepada Adam. Jadi kayak jadi dia bukan dianalogikan apa ya, dibuktikan sekarang bahwa emang cewek mah kan gampang kena bujuk rayu, gitunya siapapun sebetulnya. Kena lobian orang tuh lebih gampang dibanding cowok. Cewek itu, dan cowok suka kalah sama bujuk rayu rajukan perempuan gitu. Jadi bisa jadi gitu ya, bisa jadi gitu. Terjadinya seperti itu gitu. Yang aku dengar. Gak tahu itu literaturnya benar. Tapi bisa jadi lah ya, bisa. Kalau itulah kayak gitu. Karena aku juga pernah dengar sih, katanya emang yang pertama makan itu Siti Hawa, baru Nabi Adam yang ikut makan gitu. Nah, ini menarik juga sih. Ini terjadi juga kan, yang sebelumnya terjadi di iblis yang gak mau sujud sama Nabi Adam. Terus iblis dengan sombongnya, Allah murka kan, dikasihlah dia jadi tergolong yang terkutuk. Dengan sombongnya dia bilang, ya Allah, engkau telah membuat aku menjadi orang yang terkutuk, menjadi kaum yang terkutuk gitu kan. Dengan sombongnya dia bilang gitu. Nah, Nabi Adam itu, ini yang menjadi ciri khas manusia yang aku juga kayak aduh bangga banget ya jadi manusia. Jadi pas Nabi Adam dapat cobaan gitu dan tahu akhirnya salah, jadi Allah pasti murka kan. Allah udah ngelarang gitu. Apa yang terjadi sama iblis itu terjadi juga sama manusia. Maksudnya cobaan itu Allah tuh mau bilang juga. Tapi manusia bisa melewati itu ya, kerennya. Makanya, dan yang kerennya lagi di situ nanti ada juga ayatnya kalau Nabi Adam tuh minta maaf dan bertobatnya tuh bilangnya kayak gini. Ya Allah, sesungguhnya aku sedang menzalimi diri aku sendiri. Maka ampunilah aku, karena jika engkau tidak mengampuni, siapa lagi yang akan memberiku petunjuk selain kau, gitu kalau nggak salah. Iya. Bener banget itu. Atau watarhamna tuh menyayangi ya. Ya Tuhan kami telah menzalimi diri kami sendiri. Iya. Dan jika engkau tidak memberi rahmat, kasih sayang kepada kami, niscaya kami termasuk orang-orang yang merugi. Nah, ini keren banget sih, aku bangga banget. Kan banyak kayak kisah-kisah yang ngejelasin kalau ini semua gara-gara Nabi Adam kita di dunia. Coba kalau Nabi Adam nggak kayak gitu, kita kan ada di surga gitu ya. Banyak, aku sering banget dengar kata-kata kayak gitu. Kayak ibaratnya nyalahin Nabi gitu. Padahal itu kan udah di skenario sama Allah ya, udah terjadi. Tapi aku kayak bangga banget, keren banget yang bedain kita sama iblis itu. Pas Allah bilang, iya kamu salah gitu ya, Allah udah murka lah ya, sama-sama murka nih ke manusia sama iblis di momen yang sama itu ya, karena udah ini. Iblis malah nyalahin Allah. Nah itu ya kayak, ya Allah, kayak yang beda banget. Allah tuh ngelihat, mau nunjukin gitu. Nih di Al-Quran, kalau iblis tuh kayak gini, dan ada manusia yang kayak iblis juga. Jadi dia udah ngerasa buat salah, tapi ya ini kan ya salah sendiri. Nggak mau menyadari kesalahan sendiri gitu. Nah, sedangkan Nabi Adam nyontohin kalau iya ini walaupun padahal sebenarnya iblis yang hasut, padahal misalkan benar tuh Hawa yang ngajak gitu kan, padahal sebenarnya bisa aja ngeles gitu kan, kayak ya Allah kan iblis tadi yang hasut kan, tadi gini sebenarnya bisa aja, tapi salah gue. Iya kan bisa salah aja istri gitu. Gue, tapi teman-teman gue. Nabi Adam itu nyontohin kalau apapun yang terjadi, aku telah menzalimi, itu tuh bahasa aku telah menzalimi diri sendiri. Melakukan dosa itu sebetulnya adalah perbuatan zolim untuk diri sendiri. Bukan apa ya? Contoh, kita nggak sholat, itu sebetulnya kita sedang menzalimi diri kita sendiri gitu. Bukan Allah yang butuh, bukan siapa yang butuh kita ya. yang butuh membuktikan ketaatan kepada Allah sehingga Allah bisa memilih kita kelak gitu untuk menjadi salah satu orang yang diridhoi memasuki surganya, diridhoi untuk bertemu dengannya gitu. Maka jika engkau tidak mengampuni kami dan tidak memberikan rahmat, kami akan termasuk orang-orang yang rugi. Kayak apa ya, membujuk Allah gitu, bertaubat terus bujuk gitu, dibesarkan Allahnya teh gitu.
dan emang sumber kesalahan itu dari diri dia gitu, bukan dari takdir yang sudah dibuat. Tapi emang ya udah, ini emang saya milihnya gini, ya udah berarti ini menzalimi diri sendiri gitu. Terus kalau aku dengar dari ceramahnya Ustaz Felix, sebetulnya tidak ada yang salah dengan berbuat dosa, karena perbuatan dosa yang kita lakukan itu bisa kita taubati. Yang salah itu adalah kebodohan. Bodoh, kayak iblis tadi, galvoknya bodoh, dia memahami satu kondisi. Itu yang fatal mah kebodohan. Jadi kalau orang merasa bodoh harus nyari yang benar, harus nyari yang yang benar gitu, sehingga jadi orang pintar dalam tanda kutip gitunya. Nah, kalau Adam mah pintar tapi melakukan kesalahan. Yang nggak salah dengan melakukan kesalahan, yang salah itu bodoh. Jangan bodoh. Jangan bodoh. Karena kalau kita bodoh ya kita nggak akan nemu kebenaran. Tapi kalau kita melakukan salah dan kita tahu itu salah, kita bisa berpotensi untuk minta maaf atau bertaubat. Nah, benar banget itu, benar banget. Jadi sebenarnya sampai di titik tadi itu iblis tuh masih nggak nyadar kalau itu salah dia. Tuhnya bodoh kan? Dia bodoh gitu. Dia tuh masih nyalahin bodoh, sekitar. Lagi ngeliatin Udah kayak, oh iya juga ya. Oke. Iya, jadi sampai di titik itu yang bikin aku kayak keren juga ya. Maksudnya keren banget ya, aku bangga banget gitu. Itu adalah iblis masih nggak tahu, kalau masih nggak menyadari itu kesalahan dia. Sedangkan Nabi Adam di titik itu pas udah tegur sama Allah langsung menyadari, oh ya ini kesalahan dari aku, menzalimi diri sendiri. Bentuk dari kezolimannya terhadap diri. Dan memohon kepada Allah, kalau bukan engkau yang memaafkan siapa lagi gitu. Bahkan nanti aku akan menjadi orang yang merugi gitu. Dan iblis nggak ada sama sekali ngomong gitu, malah kayak menyalahkan Allah. Ya udah engkau yang membuat aku jadi orang yang termasuk golongan tersesat gitu. Engkau yang membuat aku seperti ini gitu. Terus jadi malah bentar lihat aja, nggak akan ada yang bersyukur cina. Yang malah ngajak orang di dasar. Terus orang tuh kan kayak singkat cerita, teman-teman bisa lihat di Al-Quran lah ya panjang ceritanya. Tapi di situ Allah bisa salah. Tapi di situ Allah memaafkan Nabi Adam. Memberikan rahmat juga udah dimaafin. Kalau di situ di redaksinya juga udah dimaafin, dikasih rahmat pula. Jadi kalau ibaratnya tuh rahmat itu tuh kalau di zaman sekarang tuh kayak udah dikasih pahala, dikasih kenikmatan dunia, dan jadi ketenangan di dunia, kebahagiaan di dunia gitulah rahmat itu di ibaratnya. Jadi nggak hanya pengampunan dosa doang. Nah terus di ayat selanjutnya tuh, terus kita suka nanya kan, kalau Allah ngampunin Nabi Adam kok tetap diturunin ke bumi gitu kan udah dimaafin, tapi kok tetap diturunin ke bumi. Nah terus balik lagi, ini juga yang orang pada skeptis juga kan, kayak berarti kita nih sedang menjalankan hukumannya Nabi Adam dong di bumi, banyak yang ngomong kayak gitu kan. Nah ini tuh balik lagi ke niat Allah tadi yang di awal sebelum terjadi Nabi Adam itu ya, sebelum terjadi yang tadi hiruk pikuk tadi itu tuh Allah udah bilang perakhiratan. Iya, perakhiratan tadi gitu ya. Terjadi hiruk pikuk di momen itu, Allah udah bilang. Jadi makanya kenapa Allah udah bilang di awal, kenapa nggak di terakhir? Allah udah bilang mau menciptakan khalifah di muka bumi. Jadi Nabi Adam itu turun ke bumi itu bukan kayak turun jadi kastanya rendah, itu enggak, tapi pindah tugas gitu, dipindah tugaskan ke bumi karena emang tugasnya tadi menjadi khalifah di bumi. Jadi dia ada tugas baru gitu, dimaafin. Berarti apa tuh tadi yang kata-kata dimaafkan dan diberi rahmat itu? Rahmatnya adalah dikasihnya petunjuk di muka bumi. Jadi nggak dipindah tugaskan terus udah aja dan menjalankan sehari-harinya gitu. Dan apa sih namanya tuh, skenario yang tadi mah skenario Allah pengen bikin skenario yang kayak gitunya. Bukan karena Nabi Adam salah terus dikebumiin, terus kalau enggak salah enggak dikebumiin gitu ya. Mau salah mau enggak tetap ntar bakal ke bumi, karena dari awal juga Allah bilang akan ada khalifah di bumi, aku menciptakan khalifah di bumi gitu. Jadi mau melakukan kesalahan mau enggak, iya nggak sih? Iya ke situ. Cuma skenarionya melewati itu dulu yang Allah buatnya gitu. Jadi pentugasan Nabi Adam ke bumi nggak ada kaitannya sama dosa yang udah dibuat tadi gitu. Itu hanya ujian yang kayak mau ngasih tahu bahkan ke iblis kalau manusia itu bikin dosa dia mulia gitu, minta maaf ke Allah gitu, mengakui dosanya. Tapi kalau kaum jin itu tadi kan tetap dikasih lihat gitu. Orang mungkin kalau di sana kita semua ngelihat kejadian itu, iya ya si iblis tuh sombong gitu sampai detik ini. Sedangkan manusia tuh langsung
iya ya Allah gitu. Itu sebenarnya mau nunjukin itunya aja. Sedangkan tugas Nabi Adam ke bumi itu udah hal yang lain lagi. Udah emang diniatkan sama Allah kayak gitu guys. Apa sih ayatnya tuh? Turunlah kamu ke bumi, maka barang siapa mengambil petunjukku, Bener. tidak Aku akan paham. ada yang ini khawatir kata- dan Iya, bersedih hati. Yang kita iya, bahas iya. di UPI itu di manusia butuh tempat bersandar Tayulnya par pernah mention 200 guys. berapa gitu. Kalau teman-teman ada lihat itu aku juga keinget itu yang kata-kata itu. itu. Tidak akan ada yang rasa khawatir dan nggak akan ada yang bersedih. Dan yang bersedih itu Teh Lu udah juga ada, teman-teman bisa ngecek ya video sebelumnya, maksud dari sedih itu Maksud apa dari gitu. nggak akan ada khawatir dan sedih itu gimana? Buktinya banyak kok orang beriman yang bersedih Iya, gitu. kita juga mengalami ya, berusaha beriman tapi Berarti tetap ada yang berarti sedih. tidak sesuai dong dengan kalimat dari Quran. Barang siapa mengambil petunjuk, berarti kan itu teh yang melaksanakan Quran ya iya. definisinya teh. Maka tidak akan ada rasa khawatir dan bersedih hati. Kenapa gini atau orang-orang Palestina cenah jihad, tapi hirupna teh Nangis. penuh tangisan, Iya. penuh kekhawatiran gitu ya. Nah, definisi itu teh apa sih gitu sebetulnya? Iya, Ya, cek itu. Cek aja ya, kan kita nggak mungkin jelasin lagi. Gitu. Terus apalagi Iya, Cut? nah sebenarnya sampai situ aja deh. Nah gitu guys, jadi semoga ada hikmah yang bisa diambil ya. Maksudnya apa ya? Ya itulah sejarah penciptaan manusia dan hiruk pikuk di akhirat, cerita hiruk pikuk di akhirat sehingga akhirnya sekarang kita ada di dunia, Iya. terus ada yang menggoda, Iya. terus kita perlu menunjukkan apa sih bukti dari keimanan kepada Allah saat digoda teh gitu-gitu. Terus derajat manusia teh kenapa jadi lebih tinggi dari malaikat bahkan gitu, dan kenapa bisa jadi lebih rendah ya karena itu gitu, punya akal dan punya nafsu. Yang nafsu itu berpotensi melakukan kesalahan, tapi akal itu bisa menimbang gitu, mana yang diambil, apakah mau dikendali nama nafsu aja atau dikendalikan oleh kalbu gitu ya, atau oleh akal. Nah kalbu yang menentukan, akal yang mempertimbangkan mau ngambil yang mana nih. Jadi deh kalbu aja contoh Cutma emang disodorin cuma ikan, setiap hari teh disodorin ikan, lapar sodorin ikan, ya udah dimakan. Nggak pernah tahu kalau ternyata ada ayam, ada telur, ada apa gitu ya, banyak. Nah terus Cut makannya ikan doang, terus aku disodorin ayam, telur, ikan, semua makanan yang enak-enak, tapi aku harus makannya ikan doang. Sok lebih berat siapa ujiannya? Iya. Lebih berat aku dong ketika aku diberi kesempatan untuk memilih, Makan yang boleh lain. disodorin yang banyak gitunya. Terus Allah boleh milih yang lain, tapi aku lebih menganjurkan milih ikan aja karena yang aku sayangi adalah orang yang memilih ikan. Oh my god. Kan pengen nyobain ayam, pengen nyobain yang lain, buah-buahan contohnya tuh. Jadi ujiannya tuh lebih berat, sehingga ketika aku memilih ikan lebih terhormat aku dong dibanding Cut, karena Cut memang dikasihnya itu doang gitu sama Allah teh gitu. Makanya Iya. kenapa kalau kita memilih kebenaran itu jadinya lebih baik dari malaikat derajatnya, ya karena itu gitu. Kayak gitu Ya, guys. gitu, Jadi guys. terlihat ya di zaman sekarang juga kalian bisa nonton di sekitar kalian, mengamati Nonton. ada manusia yang tidak menggunakan akalnya itu bisa lebih keji dari hewan. Benar ya kan? banget, bisa lebih keji dari hewannya. Salah satunya nih aku gemes ya pengen ngomong seks bebas lah ya, itu yang paling ekstrim lah ya. Kan kalau seks bebasnya kan seseorang lagi pengen ya melakukan hubungan suami istri jangan ada, terus dengan wanita ini ya ditidurin, wanita ini ditidurin, wanita ini milih pacaran sama si ini. Kan sekarang namanya sistem pacaran teh ya pasti ada gitu. Iya. Berhubungan yang kayak gitunya teh Kayak sekarang udah wajar banyak, gitu. udah wajar. Kalau enggak teh norak lah ya Iya, istilahnya nggak gitu. gaul. Nggak gaul. Nah berarti apa bedanya gitu dengan hewan? Hewan kan nggak diberi akalnya, bisa dengan siapapun gitu. Iya. Ya kucing pengen sama ibunya bahkan Iya. sah-sah aja gitu ya. Terus ibunya juga nggak merasa hina gitu Iya. ditidurin sama anaknya gitu. Nggak merasa Iya. berdosa. Tapi kan kucing mah kayak gitu kan nggak punya akal. Nggak Kita ada. punya akal tapi kayak gitu juga itu teh kayak Nggak punya akal, kayak nggak punya. bego banget gak sih gitu. Bahkan kalimatnya bisa jadi lebih rendah dari bego banget gitu. Kenapa bisa lebih rendah teh? Karena sekucing-kucingnya itu hanya tetap ya cowok yang betina sama jantan. Nah Kalau kalau manusia, manusia bahkan cewek sama cewek,
cowok gimana sama nggak lebih cowok. rendah dari binatang guys. Sok, kucing aja milih. Pilih gitu juga, Iya. walaupun sama ibunya seenggaknya Ya, walaupun dengan orang tuanya setidaknya dengan ibunya nggak dengan walaupun bapaknya nggak kalau cowok ya membenarkan gitu. juga ya, tapi maksud aku ya kucing aja gitu. Sama anak itu senakal-nakalnya nggak akan dibunuh gitu ya. Disusuin ya Iya, sampai tetap disusuin. disapi sampai 2 tahun. Iya. 2 tahun? Enggak lah, tapi manusia. Aku kira beneran. Iya, tapi Kucing mah manusia usianya berapa? coba ibu. Tapi manusia mah ada yang ngebunuh ibu, ngebunuh anak gitu ya. Anak bunuh ibu. Iya, anak dijual gitu ya. Belum beres disusuin, udah dijual. Ya bahkan kucing mah sampai beres gitu menyusuinya teh gitu. Baru dia merasa hilang tanggung jawab dia ketika udah beres disapih, ya udah Iya. anaknya pergi gitu ya Iya. udah gitu. Terus anaknya tiba-tiba pas 2 bulan kemudian pengen nidurin ibunya, ya udah juga gitu. Udah. Iya gitu. Jadi wah, yay. Nah itulahnya pokoknya Gitu, ambil guys. hikmah masing-masing salahnya. Mudah-mudahan Naon sih? mendapatkan hikmah. Amin. Dan tersampaikan kalau ada maksud yang ingin disampaikan. Dan kalau maksudnya tadi kalau ada salah kata atau kayak aduh tadi tuh salah ayatnya atau ada koreksi, boleh banget di komentar dengan kata-kata yang baik ya, ingin menyampaikan yang bagus gitu. Cut, ketakutan apa dengan yang nggak baik juga. Biar tersampaikan dengan baik supaya teman-teman yang lain juga oh iya gitu. Ya di sini ada yang salahnya. Karena aku juga masih belajar. Kita tutup dengan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.